Tapi kalau membayangkan bahwasanya masalah itu adalah sebagai sebuah pelajaran, yang mana dengan masalah itu menjadi lompatan besar untuk orang tersebut bisa mengetahui solusinya, maka itu menjadi sebuah nilai positif. Semakin besar masalah, berarti potensi orang yang mengalami masalah tersebut berarti semakin besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanggungkan sebuah masalah kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Disesuaikan dengan orangnya. Sama kalau kalian punya gadget, misalnya kapasitasnya hanya 50 giga misalnya, ya maka nggak mungkin diisi lebih dari itu, isinya ya sekian. Maka kalau berarti masalah jenengan itu levelnya sampai terabyte, sampai sangat besar, ya maka berarti kapasitas jenengan menampung masalah itu juga sangat besar. Tinggal bagaimana kita menyadari hal itu. Karena kadang kita malah memiliki skeptis, kita kecil hati, kita tidak ingin memaksimalkan potensi diri. Al-Imam Al-Ghazali menyadari hal itu. Jadi sedari kecil memang beliau rasa keingintahuan besar. Beliau setiap ada masalah dihadapi, bahkan ada lautan yang dalam, ya beliau cebur ke dalamnya. Nah, kalau sekarang kan istilahnya kalau di dunia komika, di pinggir jurang itu sudah takut semua di pinggir jurang. Imam Al-Ghazali bukan hanya di pinggir jurang, ini masuk ke lujjata hadzal bahril amik, masuk ke lautan yang paling dalam. Kalau digambarkan kayak divisualkan lah istilahnya, beliau itu di pikirannya itu adalah masuk ke lautan yang dalam tersebut sedari kecil sampai umur 50 tahun. Dari sini berarti Al-Imam Al-Ghazali sudah berpikir sedalam itu sejak masih sangat kecil, belum balik. Bandingkan dengan kita misalnya, sebelum balik apa pikiran kita? Apakah bisa berpikir hal semacam ini? Makanya lagi-lagi gak ban anyingkap kalau asrar madhabi kulli taifatin daka banyak-banyak rahasiana madhab saben-saben golongan. Beliau membuka semua rahasia dari madhab-madhab yang ada. Jadi bukan hanya melihat dari luar, enggak, tapi bisa mengetahui asrornya, dalamnya. Namanya asror itu berarti dalamnya. Ada kelompok A misalnya, maka oleh beliau lihat dalamnya, bukan hanya lihat label luarnya saja. Ada kelompok B, sampai lihat di dalamnya. Seperti apa sebenarnya pemahaman dari kelompok ini? Kenapa beliau sampai bisa harus menyelam tadi itu, menghadapi segala bahaya? Untuk apa? Li'amiza baina muhikin wa mubtilin. Li'amiza supaya abidaki baina muhikin ing dalem antarana orang yang bener wa mubtilin dan orang yang lopot, orang yang batil, wa mutasanninin dan orang yang norok lalampanan nabi, wa mubtadiin dan orang yang agabai bid'ah. Beliau melakukan hal tersebut ya tidak lain untuk bisa membedakan mana yang memang benar-benar hak, mana yang batil, yang hanya berpura-pura menjadi hak tapi ternyata isinya batil. Mana yang memang benar-benar mengikuti Nabi, mana yang sebenarnya orang tersebut mengakunya ngikut Nabi tapi ternyata enggak. Karena lagi-lagi semua golongan sebagaimana yang diterangkan kemarin, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan yang berbeda-beda itu masing-masing mengklaim bahwasanya dirinya yang benar, dirinya yang paling sesuai. Nah, padahal isinya bagaimana? Itu beliau itu berani menembus ke dalamnya, berani menyingkap asror dari masing-masing sekte tersebut. Untuk apa? Agar bisa membedakan mana yang memang benar, mana yang salah. Ya kita nggak bisa melihat hanya dari luarnya saja untuk membedakan yang mana yang benar atau yang salah. Ya kayak misalnya orang-orang awam, mohon maaf, misalnya sekarang hanya melihat dari penampilan, pakai surban. Apakah orang yang pakai surban itu pasti benar kayak gitu? Bukan surbannya, pemikirannya maksudnya.
Maka sekarang kan banyak orang yang pakai atribut Islam, pemikirannya jauh dari ajaran Islam. Maka kita tidak bisa hanya menilai dari luarnya saja, tidak bisa. Kita harus tahu bagaimana isi di dalamnya. Itu kalau Imam Al-Ghazali. Investigasinya Imam Al-Ghazali terhadap setiap masalah, kepada setiap problem, sekte, beliau mendalam. Bukan hanya menilai dari luar saja, bukan jadi supporter. Makanya kalau disuruh ngomentarin sepak bola antara pemain dengan supporter, banyak supporter. Gimana itu nendangnya kok kayak gini? Ya, supporter biasanya gaya-gaya supporter. Tapi ya supporter nggak tahu caranya main, nggak tahu, hanya taunya ngomen. Itu kalau supporter. Nah kalau yang Al-Imam Ghazali enggak. Jadi beliau menilai filsafat ya bukan beliau nggak tahu filsafat, enggak. Beliau itu mendalami filsafat. Beliau mengkritisi Syiah ya bukan berarti beliau nggak tahu Syiah. Beliau mempelajari betul bagaimana ajaran Syiah. La ughadiru batinian, la ughadiru ta'ningkel pasara kaula batinian dak ka orang batini, orang kebatinan, illa wa uhibbu angin wa uhibbu suka kaula at-tali'ah dak ka ngaoningin ala bitonatihi dak ka kebatinah batinian. Wala zahirian ban ta'ningkal kaulah zahirian dak ka zahiri orang tekstualis illa angin wa uridu ngarepaki pasara kaula an u'allimah hasila dhiharatihi an u'allimah dak ka yen to oning pasara kaula hasila dhiharatihi dak ka hasil zahiri. Jadi kalau ada kebatinan ya beliau tidak hanya melihat sekilas kemudian langsung pergi, enggak. Beliau tidak mau pergi sebelum beliau tahu bagaimana hasilnya dari kebatinannya itu. Kayak apa pemikiran kebatinan itu? Dan seperti apa dia mengolah Al-Quran Sunnah secara batini? Seperti apa? Dan mana letak kesalahannya? Mana benarnya, mana salahnya? Apakah dia misalnya contoh-contoh batini? Orang menganggap memahami aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang batini berarti enggak perlu salat. Cukup ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, apakah tapi batini yang di sini yang dimaksud batini itu ada Syiah yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Ya maka beliau ya enggak hanya sekedar kayak gitu. Beliau memeriksa bagaimana prosesnya, bagaimana sampai menimbulkan kesimpulan seperti itu. Gak hanya setengah matang, enggak. Memang beliau benar-benar matang kalau sudah mikir itu. Dipikir sekecil-kecilnya itu dipikir. Wala dhahiriyan illa, dan beliau tidak meninggalkan dhahiri orang tekstualis. Jadi dhahiri itu kebalikannya batini. Kalau batini itu jadi pemahaman itu adalah ada pemahaman zahir, ada pemahaman batin. Pemahaman zahir itu berarti hanya secara tekstualisnya saja, secara literal, memahami Al-Quran secara literal. Sedangkan batini kebalikannya, batini itu dia memahami hal yang dibalik layar. Kayak misalnya ada acara. Maka kalau zahiri itu ya hanya melihat sepintas, jadi penonton aja. Akhirnya menyimpulkan kemana-mana. Kalau batini itu orang yang tahu bagaimana panitia prosesnya di belakangnya, tapi nggak tahu di depannya kayak apa. Jadi kayak gitu. Kalau kita kan enggak, dua-duanya kita pakai. Dua-duanya kita harus tahu bagaimana acaranya, ya kita harus tahu bagaimana proses mengadakan acara tersebut sebelum berkomentar, kan begitu. Itu kebalikannya kita dengan batini dengan zahiri. Dan beliau tidak mau meninggalkan zahiri kecuali beliau sudah tahu bagaimana hasil dari kezahiriannya itu. Bagaimana hasil dari memahami Al-Quran secara
secara tekstual. Nas misalnya ada apa kullu bid'atin dhalalah, langsung dipahami semua kebid'ahan berarti sesat. Nah, beliau itu melihat orang-orang kayak gitu, orang-orang apa namanya zahirian kayak gitu, beliau itu tidak langsung oh ini sesat langsung ngarang buku misalnya, ya enggak. Beliau itu langsung menyelidiki secara langsung seperti apa kok bisa dia menyimpulkan bahwasanya semua bid'ah sesat dari kullu bid'atin dhalalah. Kalau misalnya Imam Ghazali ada saat ini ya kayak gitu cara investigasinya, cara analisanya seperti itu. Jadi kalau memang apa ya, kalau ada orang-orang zaman sekarang yang nggak pernah baca kitab, yang menyepelekan ulama-ulama salaf, menganggap orang-orang zaman kuno itu pemikirannya terbelakang, mikir gak bisa terlalu dalam, ya itu ketara dia gak pernah baca ya kitab-kitab kayak ini, kitab mungkin adalah beliau itu kan cara analisanya kuat. Nanti jenengan kalau sampai ke belakang bacanya tahu bagaimana daya analisanya beliau. Jauh dibandingkan orang-orang zaman sekarang itu jauh. Wala falsafiyan ban ta'ning kelaki basira al-Imam Al-Ghazali basira kaula falsafiyan dak ka filsuf ahli filsafat illa wa uksidu angin anyat siapa basira kaula al-wuquf dak ka ngaoningin ala kunhi falsafatihi dak ka hakikatah dak ka intina filsafatah falsafiyan wala mutakalliman ban ta'ningkel bahasa kaula mutakalliman deka teolog deka orang ahli ilmu kalam illa angin wa ajtahidu kuangkuan bahasa kaula fi itla'i ala fil itla'i ing dalem ngolatin ala dalem amutla ala ghayati kalamihi deka puncaan kalamah ilmu kalamah mutakallim wa mujadalatihi ban perdebatna mutakallim akejanga mutakallim. Jadi beliau itu kalau ada filsuf orang ahli filsafat beliau gak langsung meninggalkan begitu saja dan langsung menyimpulkan bagaimana, enggak. Beliau itu ya menyelidiki bagaimana inti dari ajaran filsafat tersebut. Karena masing-masing ajaran filsafat kan beda-beda. Ada misalnya semisal yang sering dicontohkan oleh orang-orang belajar filsafat awal-awal itu pemikirannya Parmenides dengan Heraklitus misalnya. Parmenides tidak mau kepada sesuatu yang hissi. Dia inginnya yang akli. Karena yang dilihat itu belum tentu benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya orang menyebur saya tidak percaya kalau belum saya lihat. Kalau mazhabnya Parmenides itu malah dia melihat dan dia belum percaya. Kalau belum bisa dirasionalkan secara total. Ada mazhabnya Heraklitus yang sebaliknya, dia percayanya kepada yang indrawi, tidak percaya kepada yang akli. Al-Imam Al-Ghazali itu menyelami ke dalam itu, baru beliau bisa menyimpulkan bagaimana ajaran filsafat tersebut dan mana letak kesalahan ajaran filsafat tersebut. Bahkan hebatnya Al-Imam Al-Ghazali, kata para ulama, jadi kalau orang-orang baca kitab-kitab filsafat itu gak paham, tapi saat baca kitab rangkuman dari Al-Imam Al-Ghazali, kesimpulan dari Al-Imam Al-Ghazali malah paham. Jadi cara penyampaiannya jauh lebih mudah dipahami penyampaiannya Al-Imam Al-Ghazali tentang filsafat itu sendiri. Dan Al-Imam Al-Ghazali menolaknya. Itu kehebatan Al-Imam Al-Ghazali. Cang remotur dan tak ada mete Al-Imam Al-Ghazali.
Wala mutakaliman, beliau tidak meninggalkan orang yang ahli ilmu kalam, kecuali beliau itu memang benar-benar mutola'ah ilmu kalam sampai kepada puncak ilmu kalam, ghayahnya sampai ala ghayati kalamihi, sampai pada puncak beliau menjadi mutakallim, orang yang orang yang ahli teolog yang memang tersohor, dan beliau sampai bisa memahami perdebatan-perdebatannya mutakallim dan beliau menjadi tokohnya, baru beliau bisa mengkritisi. Jadi ya gitulah, yang memang komentar yang berbobot itu ya komentar yang setelah istilahnya investigasi langsung. Kalau sekarang kan enggak, ada video saja belum ditonton lengkap itu sudah komentar kan gitu. Jangankan investigasi sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya, enggak, tulisan belum selesai dibaca saja sudah komentarnya kemana-mana. Video saja, jangan tulisan, video saja belum ditonton lengkap komentarnya kemana-mana. Ya itu user TikTok kayak gitu ya. Makanya ada peneliti yang mengatakan efek negatifnya TikTok itu orang itu malas fokus panjang, daya fokusnya itu menurun karena dia inginnya yang sebentar-sebentar aja. Makanya yang ngantuk-ngantuk kalau ngaji 1 jam itu bisa saja itu user TikTok ya. Karena memang daya fokusnya menurun. Yang suka yang 1 menitan itu menurun. Ya lagi-lagi kaidahnya pesantren-pesantren Madura itu likuli tomanin nyamanun. Orang itu kalau memang sudah kecenderungannya keseringan kayak gitu ya dia merasa nyaman di situ. Kecenderungannya melihat video yang nggak sampai 1 menit, ya maka daya fokusnya ya segitu aja. Wala falsafian juga kata ada yang mengamati orang yang sering lihat TikTok itu bukan fokus ke TikTok, platform apa aja yang singkat-singkat itu cara bicaranya gak bisa nyantai, harus cepet, dan karena memang dikejar waktu istilahnya. Wala sufian dan tani atingkal basara alim al-Ghazali sufian dak ka orang sufi illa angin wa ahrisu terongku kaula alal uturi dak ka ngaoningin ala sirri sufuwatihi dak ka rahasiana kesufina sufi wala mutabidan bantaning kal basira alim al-Ghazali mutabidan dak ka orang ahli ibadah illa wa atarasadu angin wa atarasadu ngitung pasara kaula ma bukan Imam Ghazali ya fa'il kaula kafi ma ada kebarang roja se abali pasara abali ilaihi dak ma hasilu ibadatihi penapa hasilah ibadahna muta'abbid. Beliau melihat orang sufi, ya beliau ya tidak hanya meninggalkan begitu saja dan juga tidak langsung tertarik begitu saja, enggak. Beliau mempelajari, memang benar-benar ingin tahu seperti apa rahasia-rahasia kesufiannya itu. Dan melihat orang ahli ibadah, ya beliau tidak hanya menjadi penonton saja, tapi beliau memang benar-benar ingin tahu seperti apa hasil ibadahnya itu, apa yang diperoleh dari muta'abbid. Bahkan wala zindikon bantaatin kal basara kaula zin, kata Imam Al-Ghazali, zindikon dak ka orang kafir zindik. Kafir zindik yang dimaksud di sini adalah ateis. Mu'attilan se ngosongaki se tak percaya ke pengiran. Terjemah murad deh. Mu'attilan se tak percaya ke pengiran illa wa atajassasu. Angin wa tajassasu ngawasen kaula, mata-matain kaula waraahu indalem budina kafir sindik litanabuhi kangkui ngaoningin di asbabi jur'atihi dak ka banyak-banyak sebab kebengalna zindik
fi ta'tilihi ing dalem ngosongake pangeran, tak perjanji ke pangeran, wazan dakotihi banda ka zindikna zindik. Dak ka taktil zindik wazan dakotihi banda ka kafir zindika zindik. Zindik ya aslinya zindik itu maknanya ada yang orang munafik ya. Orang yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan yang sebaliknya, itu juga dikatakan zindik. Ya ada juga yang maknanya zindik itu adalah orang mulahida. Mulahida itu berarti ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Makanya mu'attilan di sini berarti dia tidak percaya Tuhan. Bukan mu'attilah mu'tazilah, bukan. Karena kalau mu'tazilah itu kan mu'attilah. Mu'tazilah itu memiliki sifat mu'attilah. Mu'attilah itu tidak percaya kepada sifat-sifat ketuhanan, tapi ke Tuhan percaya. Tapi ke sifat Tuhan nggak percaya. Mu'attilah mengkosongkan kepada taktil kepada sifat, taktilus sifat. Kenapa kalau di sini nggak cocok kalau ke Mu'tazilah, diarahkan ke Mu'tazilah? Ya karena Mu'tazilah itu tidak kafir. Dan saya tahu persis Al-Imam Al-Ghazali di beberapa kitabnya kalau Mu'tazilah memang tidak kafir, tapi dolal. Beda kalau ke filsuf Al-Imam Al-Ghazali mengkafirkan, tapi kalau ke Mu'tazilah enggak. Kenapa sih Mu'tazilah itu tidak percaya kepada sifat? Mu'tazilah tidak percaya kepada sifat Tuhan itu karena memiliki konsep, ya sebenarnya ini konsep di Ahlussunnah juga ada, bahwasanya ta'addudul qudama itu mustahil. Ta'addud kebalikannya wahdaniyat. Wahdaniyat Allah Ta'ala wajib esa, berarti kalau tidak esa banyak, maka berarti itu itu adalah mustahil. Kata Mu'tazilah, kalau Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, maka berarti sifat itu adalah hal lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ada zat, ada sifat. Namanya sifat ya di definisi Ahlussunnah sendiri adalah apa? Zaid ala zat. Hal lain dari zat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yang mana sifatnya ini pun juga memiliki sifat qadim. Jadi kudratnya Allah Ta'ala qadim, iradatnya Allah Subhanahu wa taala qadim. Apakah iradat itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kudrat itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Itu adalah sifat. Berarti kata Mu'tazilah, ini lagi-lagi kata Mu'tazilah, terjadilah ta'addudul qudama, banyak hal yang qadim, dan itu mustahil. Makanya Mu'tazilah, kelanjutan cerita yang kemarin tentang kenapa kok ada mihnah waktu pertemuan pertama ya tentang mihnah kalam, sampai orang dihukum kalau mengatakan, ulama dihukum kalau mengatakan kalamullah itu adalah qadim. Kenapa Mu'tazilah sampai sangat tegas mengatakan kalamullah itu hadis makhluk? Ya karena kalam itu kalau kata Ahlussunnah kan sifat, sedangkan Mu'tazilah tidak mau Tuhan memiliki sifat, tidak mau. Karena kalau Tuhan memiliki sifat, maka berarti sifat ketuhanan ya harus memiliki sifat seperti ketuhanan itu, yaitu sama-sama qadim. Lantas bagaimana dengan kalamullah? Kita harus percaya ke kalamullah. Kalamullah itu ada. Lantas bagaimana kalamullah? Kata Mu'tazilah, oh iya kalamullah itu ada, tapi itu berarti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis, tidak qadim. Itu kata Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah ta'addudul qudama yaitu mustahil. Tapi yang dimaksud ta'addudul qudama itu apabila ada banyak zat yang qadim. Kalau sifat itu enggak berpengaruh kepada kemustahilan ta'addudul qudama. Karena yang dimaksud qudama di sana adalah zat yang qadim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya semuanya itu memang zaid ala zat. Sifat ma'ani itu kan sifatun maujudatun qaimatun bidatihi kan. Mu'allalah biillah. Nah, maka itu adalah hal lain, maujudah. Hal yang maujudah. Tapi zaidah.
Namanya zaidah itu melekat kepada zat, tidak bisa terpisahkan dari zat. Nah, Mu'tazilah, apakah Mu'tazilah tidak percaya Tuhan itu berkuasa? Oh, percaya. Jadi kata Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala itu qadiron bila qudrah, muridan bila iradah. Berkuasa tanpa sifat qudrat, berkehendak tanpa sifat iradat. Lalu bagaimana apa qadiran muridan aliman hayyan sami'annya itu? Yaitu adalah ainud dzat. Ainud dzat dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi itu adalah dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'tazilah, ya sesat, dolal, tapi tidak kafir. Lah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam internal Ahlussunnah wal Jamaah sendiri kan ada dua. Kita kan sama-sama sudah belajar Kifatul Awam di kelas berapanya itu? Kelas berapa? Hah? 5, 6. Di kelas 5-nya di awal-awal itu kan ada pembahasan hal. Ahwal itulah. Apa ahwal itu? Ahwal itu adalah sesuatu yang tidak sampai ke derajat wujud sehingga bisa dilihat, atau tidak bisa dikatakan tidak ada sehingga dikatakan adam sehingga dikatakan tidak ada, tapi di antara ada dan tiada, itu ahwal. Apa ahwal itu? Ya seperti sifat nafsiyah wujud, seperti sifat ya qadiron muridan aliman hayyan sami'an, seperti itu. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami sifat ahwal itu terbagi menjadi dua. Ada yang memahami ahwal itu ada, jadi sesuatu yang antara ada dan tiada itu ada, paham ya? Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya ada di antara ada ahwal. Apa yang dimaksud ahwal itu? Antara ada dan tiada. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak, ahwal itu enggak ada. Dan ahwal itu bukan sifat, tapi itu adalah ainud dzat itu sendiri. Dikatakan sifat karena hanya sekedar tasamuh, hanya biar gampang aja, biar gampang dipaham. Jadi kalau lantas mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat wujud, akhirnya berarti Allah Ta'ala tidak ada. Khawatirnya dipahami seperti itu. Makanya ya wis bilang sifat wujud aja gitu. Ya sifat qadiran muridan aliman hayyan sami'an, ya sifat semua itu. Tapi sebenarnya bukan sifat. Ada ulama yang mengatakan kayak gitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu sifat, tapi itu sifat ahwal istilahnya, hal antara ada dan tiada. Tidak sampai ke taraf ada yang benar-benar ada. Ngerti yang benar-benar ada? Saya contohkan. Saya misalnya pakai akik anti tembak misalnya. Tapi bukan ini, enggak saya pakai karena enggak ada yang pegang tembak di sini. Maka akhirnya saya kebal. Itu sering saya contohkan ya. Maka kalau saya kebal, saya itu adalah orang yang kebal. Karena saya memiliki sifat kebal. Paham ya? Sifat kebal saya dengan saya itu tentunya berbeda. Paham ya? Masa jenengan tidak bisa membedakan antara sifat kebal dengan saya? Tentunya berbeda, hal yang berbeda. Saya, sifat kebal, sifat kebal. Tapi kalau saya dengan orang yang kebal sama apa beda? Nah, itu jadi pertanyaan. Makanya ulama di sana di Ahlussunnah wal Jamaah sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan sifat orang yang kebal itu adalah sifat, orang yang kebal itu adalah zatnya. Jadi bukan sifat. Sifatnya itu adalah sifat kebal itu sendiri. Atau katakanlah saya melihat perempuan lalu saya langsung terlena, memendam rasa cinta, maka saya itu adalah orang yang terlena istilahnya, paham? Orang yang terlena dengan saya beda apa sama? Itu menjadi tanda tanya. Ada ulama yang mengatakan sama, ada yang mengatakan itu adalah hal yang lain. Sedangkan yang benar-benar sifat cinta itu sendiri, paham ya? Itu kalau bahas ilmu kalam. Makanya ini ya harus fokus, gak bisa hanya status separuh-separuh, nanti salah paham orang. Misalnya yang masuk ke sifat 20, Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu aliman. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu.
Kita contohkan ke orang saja. Ada orang santri, karena dia giat belajar, akhirnya dia dapat ilmu. Karena dia dapat ilmu, berarti dia menjadi orang yang berilmu. Ilmu dengan orang tersebut sama apa beda? Beda. Itu adalah hal lain. Ilmu ya ilmu, orang itu ya orang itu. Tapi kalau ditanya, orang yang berilmu dengan santri itu sama apa beda? Ya, itu kan yang menjadi pembahasan. Ada ulama yang mengatakan itu adalah hal yang sama, ainudzat istilahnya. Ada yang mengatakan itu adalah zaid alad dzat. Apa itu zaid alad dzat? Zaid alad dzat itu adalah hal lain tapi bukan ghair. Perbedaan zaid itu bukan lebih, bukan ya. Zaid itu adalah hal lain gitu kan. Zaid dengan ghair perbedaannya apa? Ghair itu adalah saya dengan tembok ini adalah ghair. Tembok ini bukan saya bukan tembok. Tapi kalau saya dengan ilmu saya itu kan tidak bisa terlepas, makanya itu istilahnya zaid. Saya dengan sifat-sifatnya saya semua itu adalah zaid, hal lain tapi tidak terlepas. Itu cara memahami ilmu kalam, zaid. Makanya kalau saat pembahasan sifat sama basor itu takluknya sama dengan ilmu. Takluk, saya perjelas. Sifat ilmu itu takluknya adalah inkishaf. Sama dan basor juga sama-sama inkishaf. Meskipun cakupannya berbeda. Ilmu itu kepada segala sifat wajib, jaiz sama mustahil. Sedangkan kalau sama basor hanya kepada maujudat. Kalau di Kuhaitul Awamnya ada itu. Ya. Lah, sama-sama inkishaf, tapi bedanya apa? Bedanya kalau sama basor itu adalah inkishafnya zaid daripada inkishafnya ilmu. Lantas kalau kita memahami zaid itu adalah lebih, akhirnya kadang ada murid yang bertanya, oh berarti taluknya ilmu belum sempurna ya? Namanya inkishaf terbuka itu berarti mengetahui sesuatu, jelas kepada sesuatu. Oh berarti ilmu itu belum jelas, harus diperjelas sama basor sama basor. Ya enggak, bukan begitu. Tapi sama-sama ta'aluk inkishaf, ta'aluknya itu berbeda dengan ta'aluknya ilmu. Itu yang dimaksud zaid di sana. Sebenarnya kalau saya disuruh bicara ilmu kalam seru. Bagi saya sendiri itu seru. Gak kayak belajar bidatul hidayah ngantuk ya. Saya sendiri ngantuk bidatul hidayah. Makanya itu menjadi sebuah introspeksi diri. Kata Imam Al-Ghazali di bidatul hidayah itu di awal-awal. Kalau orang belajar bidatul hidayah lalu dia itu tidak semangat, itu ada hal yang perlu dibenahi di hatinya. Ada yang perlu dibenahi di hatinya. Ya, kita sama-sama introspeksi diri. Nah, di sini juga di kitab ini nanti juga diceritakan bagaimana beliau mengintrospeksi diri beliau sendiri, mengkoreksi diri beliau sendiri. Sealim beliau lah, beliau mengkoreksi diri sendiri. Waqad kana ta'tushu ila darki haqaiqil umur da'bi. Miskin da'gulu wallahu a'lam. Al-Fatihah.